Sebut saja namaku Yosep. Aku lahir di Bandung di tahun 1969. Aku adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Kami adalah keluarga yang bisa disebut sangat berkecukupan. Ayahku adalah salah satu pemilik pabrik gula bisnis warisan kakekku. Dan ibuku adalah kelahiran Temanggung. Nah, singkat cerita, di tahun 1975, nenek yang di Temanggung dari ibu meninggal dunia. Karena ibuku adalah anak tunggal, otomatis ibu harus bolak-balik mengurus kakek yang sendirian sepeninggalan nenek. Kakek juga sudah mulai sakit-sakitan dan hanya ibu satu-satunya anak, jadi otomatis ibuku harus sering banget ke Temanggung buat mengurus kakek sambil membawa si bungsu yang dulu masih kecil. Makin hari kondisi kakek makin parah. Sementara di Bandung, ayahku sangat sibuk mengurusi kerjaannya. Akhirnya dengan penuh pertimbangan, kira-kira di tahun 1977, kami semua memutuskan tinggal di Temanggung. Kakak-kakak dan aku pindah sekolah sekalian di Temanggung. Sementara ayahku yang bolak-balik antara Bandung sampai ke Temanggung. Nah, kami itu di sana tinggal satu rumah dengan kakek. Rumahnya besar, tapi bangunannya tergolong lawas waktu itu. Serem, antara tetangga juga agak berjauhan. Kondisi kakek juga semakin parah, sakitnya juga aneh menurutku. Kalau diajak ngobrol, jawabannya susah, seperti penderita stroke. Tapi kadang kalau malam suka ngomel-ngomel sendiri. Suaranya pun lantang dan jelas. Kalau makan banyak, tapi badannya sangatlah kurus. Kalau siang, dia tidak pernah bisa jalan, cuma diem. Bahkan buat BAB pun sudah tidak terkendali, macam anak bayi lah. Tapi di suatu malam, pernah aku lihat kakek itu berdiri di atas kasur, lompat-lompat, pokoknya sangatlah aneh. Aku dan saudara-saudara sampai gak pernah berani dekat dengan kakek, cuma ibu saja yang berani. Intinya, kakekku ini sudah tidak bisa diajak komunikasi lah. Bahkan aku dan kakakku pernah melihat dia hampir makan kotorannya sendiri. Nah, untung ibuku tahu dan dengan cepat dia mencegah. Kata orang-orang sih, kakekku punya banyak pegangan, ada yang jagalah. Jadi ada yang bilang harusnya kakekku itu sudah meninggal. Tapi karena ada satu penjaga yang gak mau ninggalin raganya, jadilah dia seperti itu. Kami pun mencari solusi bagaimana caranya kakek agar terlepas dari penderitaannya. Akhirnya kami didatangi Romo buat mengusir satu sosok penjaga yang berada di dalam tubuh kakek itu. Saat prosesi pembersihan ini berlangsung, aku dan kakak-kakakku ikut melihat di sana. Nah, di situ terlihat kakek ini ngamuk-ngamuk. Bahkan Romo yang melakukan pembersihan itu pun habis dimaki-maki oleh kakek. Namun akhirnya proses itu pun berjalan lancar. Nah, di sana terjadilah perubahan yang signifikan kepada kakekku. Dia mulai tenang dan tidak aneh lagi setiap malam. Tapi dia sudah menolak makan sejak saat itu. Sekitar 2 minggu kemudian setelah kejadian tersebut, tepatnya di malam Natal tahun 1979, kakekku meninggal dunia. Meski dibilang kakekku adalah aliran kepercayaannya kejawen, tapi kakekku ini dimakamkan secara Katolik. Karena sejak menikah dengan ayah, ibu menjadi Katolik, ikut dengan keluarga di Bandung. Dan prosesi berjalan lancar dan wajar saja. Kami pun mengadakan sembahyang di rumah selama 7 hari. 2 bulan kemudian, tinggallah aku, si bungsu, kakak nomor 2, dan ibu di situ. Sementara ayah di Bandung dan kakak nomor 1 kuliah di Jogja. Dan pulangnya pun 1 bulan sekali. 3 bulan sepeninggalan kakekku, suasana rumah mulai aneh dan tidak nyaman. Di sana mulai terjadi hal-hal yang tidak wajar. Hampir setiap malam aku dengar suara orang jalan di sepanjang ruangan tamu dan di ruangan tengah. Bahkan terdengar seperti sedikit berlari. Dan itu hampir terjadi setiap malam. Si bungsu juga suka melihat hal-hal aneh. Kadang suka ngobrol sendiri. Hingga puncaknya waktu itu kira-kira jam 1 malam, aku, ibu, dan kakakku yang nomor 2 itu terbangun. Kita semua dengar hentakan seperti sesuatu yang jatuh dari atap.
Kami tidur bersamaan di dalam satu kasur setelah mendengar suara itu. Mata kami terbuka secara bersama-sama, kecuali si bungsu yang tidurnya masih nyenyak. Dengan wajah kaget, kami saling pandang. Dan ibuku coba bangun untuk mengecek apa yang terjadi. Sumbernya itu di ruangan tamu. Ibuku adalah orang yang penakut. Nah, kami diajak tuh untuk ngecek apa yang terjadi. Belum juga beranjak dari tempat tidur, terdengar suara seperti gagang pintu yang bergerak-gerak. Kami diam. Kami menghentikan semua gerakan. Tak berapa lama, disusul ada suara lagi. Suara ini seperti suara kursi goyang yang ada di ruang tamu. Kita semua di situ sudah pucat ketakutan. Tapi sepertinya ibuku tidak begitu percaya kalau itu suara kursi goyang milik kakek yang bergerak-gerak. Dengan analogi suara seperti gagang pintu, sebelumnya ibuku mulai menenangkan kita. Itu bukan setan, sepertinya itu maling. Tapi tetap saja, ibu minta kita berdua untuk menemaninya melihat apa yang terjadi di ruang tamu. Kita berjalan bertiga, mengendap-endap. Suara kriet-krietan itu masih ada. Di benakku aku semakin yakin kalau itu adalah suara kursi goyang milik kakek. Sampai di ruangan tengah, aku sempat berhenti. Tapi entah kenapa ibu bilang, "Ayo, gak apa-apa." Dan benar saja, sampai depan tirai antara ruang tamu dan ruangan tengah, suara itu masih ada, tapi dengan tempo yang lebih lambat. Ibuku coba membuka tirai sekat itu secara perlahan. Posisinya, ibuku paling depan, aku di tengah, dan kakak paling belakang. Ibu menyikap tirai secara perlahan, semakin lebar, dan benar saja, di sana ada sosok yang tengah duduk di kursi goyang. Semua melihat, aku, kakak, dan ibu. Bentuknya tidak begitu jelas, cuma berbentuk siluet saja. Kakakku langsung meraih saklar lampu di ruangan tengah. Siluet di ruangan tamu itu semakin jelas. Kita semua sangat ketakutan. Siapa sosok yang duduk di kursi goyang itu? Dengan ketakutan, kami terpaku seperti sulit untuk bergerak. Otomatis, pandangan kami semakin tertuju ke arah sosok tersebut. Semakin aku melihat, sosok itu aku perhatikan seperti bertanduk. Sosoknya bertanduk, duduk di kursi goyang membelakangi kami, sambil terus menggoyang-goyangkan kursinya. Kakakku yang nomor 2, dia sepertinya tidak begitu jelas melihatnya, karena kebetulan matanya minus. Nah, dengan keraguan, kakakku coba meraih saklar lampu yang hanya berjarak 1 depak di sampingnya. Sosok itu menurutku semakin jelas. Aku yakin itu bukan manusia. Tanduknya semakin terlihat jelas. Dengan terhentak, kakakku meraih saklar lampu itu dan menghidupkannya. Anehnya, ketika lampu menyala, sosok tersebut tidak ada. Hanya tinggal kursinya saja yang masih bergoyang. Hanya selang beberapa detik setelah lampu menyala, terdengar suara tangisan anak kecil, yang mana itu adalah suara si bungsu. Kami dengan agak panik langsung bergegas menuju kamar. Nah, tangisannya itu tidak seperti biasanya. Tangisannya lebih keras. Pas sampai di kamar, di situ kami semua kaget. Si bungsu yang tadinya tidur di ranjang tiba-tiba ada di atas lemari sambil menangis meronta-ronta. Anehnya, lemari itu cukup tinggi dan tidak mungkin dia bisa dipanjatnya oleh si bungsu. Si bungsu pun turun dari lemari tersebut. Kita semua sangat ketakutan. Kami tidak tidur. Si bungsu tidak berhenti menangis. Dan keesokan harinya, si bungsu langsung demam tinggi. Kami semua kebingungan. Jaringan telepon juga belum masuk ke desa itu. Kami pun berjalan pagi-pagi meminta bantuan para tetangga untuk nyari telepon. Kami berniat untuk mengabari kabar ayah di Bandung. Akhirnya kami dapatlah pinjaman telepon di kantor kecamatan setempat. 2 hari kemudian, ayahku datang ke Temanggung. Sesamanya di Temanggung, ibu dan kakak menceritakan apa yang terjadi. Tapi sepertinya ayah tidak percaya. Ayahku memang kurang percaya dengan hal-hal seperti itu. Kami pun terus meyakinkan. Selang sehari, rumah itu diberkati, berharap tidak terkena gangguan lagi. Tapi itu selalu tak bertahan lama. Diberkati lagi, bahkan sampai 7 kali kalau tidak salah. Tapi cuma reda beberapa saat.
Sosok bertanduk itu selalu muncul lagi. Kami malahan sempat mengundang kiai untuk mengusir makhluk itu. Kami bertahan sekitar 6 bulan saja. Entah kenapa setelah itu sosok itu muncul lagi dan lagi. Ibu sepertinya sudah mulai tidak sanggup lagi, karena setiap gangguannya selalu saja membahayakan si bungsu. Ayah sempat menawari kami untuk kembali saja ke Bandung, tapi kami rasa akan ribet dan memakan waktu kalau kita harus pindah sekolah lagi. Jalan tengahnya, kita pindah rumah tapi tetap di Temanggung. Ayah dan ibu nyari-nyari nih rumah untuk kita tinggali. Sementara mereka berpikir mau diapakan ini rumah kakek kalau nggak ditinggali lagi. Tapi karena kami sudah tidak betah, kami ngontrak dulu di sekitaran situ. Lokasinya tidak terlalu jauh dari rumah kakek, masih satu desa. Sementara ayah dan ibu nyari-nyari rumah bakal nanti kami tinggali, ya rencananya sih ingin beli. Tapi kami ngontrak dulu kurang lebih sekitar 2 tahunan. Nah, di tahun 1983, kami dapatlah rumah yang cocok untuk dibeli. Rumah itu berada di sebuah desa di kota Temanggung juga. Cuman beda kecamatan dari rumah yang lama. Rumahnya bagus, berada di pojokan desa, di perbatasan desa lah posisinya. Harganya juga tergolong murah, dengan bangunan bagus dan seluas ini. Kebelilah rumah itu, dan kami tinggal di situ. Tahun pertama saat tinggal di situ, semuanya biasa-biasa saja. Tepatnya di Natal tahun 1983. Waktu itu kita bisa kumpul semua, ayah, ibu, 2 kakakku, dan si bungsu. Seperti keluarga pada umumnya yang sedang berbahagia merayakan Natal, ayah sengaja mengambil cuti 6 bulan untuk menembus kurangnya waktu dengan keluarga selama ini. Nah, Januari di 1984, suatu malam aku terbangun dari tidur. Aku mendengar suara orang seperti ngomong sendiri dengan nada berbisik dan tempo yang cepat. Saya sedang berdoa lah. Suaranya dari luar kamar, dekat sekali di balik tembok. Seiringnya dengan suara orang yang memukul-mukul tembok, tapi temponya pelan. Suara itu mendesis seperti bukan suara orang dewasa. Nah, tiba-tiba lampu di luar menyala. "Apain, Dek?" suara ayahku. Aku spontan keluar. Di tembok di samping pintu itu, si bungsu nendang-nendang tembok sambil meracau tidak jelas. Dan di situ ayahku malah sedikit tertawa. Dia malah istilahnya menertawakan sikapnya si bungsu. Konon katanya orang yang tidur berjalan itu tidak boleh dibangunkan. Dan si bungsu itu dituntun oleh ayah menuju kamar. Keesokan harinya waktu sarapan, si bungsu malah jadi bahan bercandaan. Sampai dia menangis sambil memegangi kakinya. Ternyata jempol kakinya itu luka. Kukunya mengelupas, mungkin karena semalam nendang-nendang tembok semalaman. Itu pun berlalu. Selang 2-3 harian kemudian, ada yang tidur berjalan lagi. Di tengah malam, pintu kamar ada yang membuka. Aku yang satu kamar dengan kakakku terbangun. Nah, di sana ternyata ibuku. "Bu, kenapa?" Kakakku boleh berbicara. Tapi dia tidak menjawab. Dengan langkah lembut, dia lempeng aja dan duduk di samping cermin di kamar kami. Ia mengambil serit kayu dan menyisir ujung-ujung rambutnya. Sesekali menghentakkan sisir ujung rambutnya yang mungkin kusut. Kakakku lalu bangkit dari tempat tidurnya. Ia ingin melihat wajah ibuku yang sedang tidur berjalan tersebut. Didekatilah tubuh ibuku itu. Dan saat kakak melihat wajahnya, tiba-tiba ibuku bilang seperti ini, "Aku atau kamu yang pergi dari sini?" Otomatis kakakku langsung mundur. Bersama dengan itu, ibuku berdiri dan berjalan keluar kamar. "Bu, bu," kata kakakku. Akhirnya kita ikuti jalannya ibu. Ternyata dia berjalan menuju kamarnya. Keesokan harinya kita tanya dong ke ibu, tapi ibu bilang dia tidak tahu. Memang kalau orang ngelindur atau tidur berjalan itu nggak kerasa. Nah, kami semua belum ngeh dengan pertanda-pertanda itu. Soalnya habis kejadian itu, tak ada lagi kejadian orang yang ngelindur lagi. Hampir 3 bulan tidak ada kejadian apa-apa. Ya cukup lama nggak ada kejadian. Dan di suatu malam, tiba-tiba kami mendengar ada suara yang seperti nyemplung ke dalam kolam di samping rumah. Aku penasaran, tapi entah kenapa aku terlalu takut untuk melihat keluar. Aku pun melanjutkan diri untuk tidur. Nah, keesokan harinya kita semua terbangun oleh suara ibu.
"Niko!" Ibu menyebut si bungsu. Kita semua bergegas menuju sumber suara. Di pinggir kolam, ibu menangis dengan setengah badan masih berada di dalam kolam. Di depannya, si bungsu tergeletak membiru. Ternyata semalam itu adalah si bungsu. Dia tidur sambil berjalan dan menyeburkan diri ke kolam. Aku merasa sangat menyesal. Seandainya aku berani melihat keluar semalam, mungkin si bungsu masih bisa tertolong. Tapi malam itu, aku malah terlalu takut. Kami semua sangat sedih dengan kejadian si bungsu itu, apalagi ibuku. Tapi ternyata semua ini belum berakhir. Mei tahun 1984, sepeninggalan si bungsu, suasana rumah jadi datar, kaku. Apapun obrolan kita di meja makan, ibu selalu seandainya Niko ada. Hingga membuat suasana jadi canggung. Kita pun cuma saling melirik. Suatu malam di meja makan, ayah berbicara. Sekarang ayah sudah punya depo pasir di Temanggung. Pabrik gula sudah diurus Omo, jadi ayah lebih banyak waktu di Temanggung. Setuju kan? Aku setuju saja, begitu juga dengan kakak-kakakku. Ya sudah tidur, sudah malam. Nah tiba-tiba ayahku memotong dan bilang seperti itu. Dengan muka masam, kita pun bersiap untuk tidur. Semua tertidur, kecualiku. Entah kenapa, aku merasa seperti ada yang aneh malam itu. Suasananya sepi sekali. Bahkan suara hewan pun tidak terdengar. Aku mendengar suara batuk ayah diiringi suara kaki melangkah pelan. Nah, aku pikir ayah mau ke kamar mandi. Entah kenapa aku tertidur. Dan tahu-tahu bangun pagi harinya itu karena terdengar suara tangisan kakakku di perkarangan belakang rumah. Di situ aku langsung menuju ke situ. Di belakang posisinya ramai sekali. Selang dari mulut pintu, tubuhku diraih oleh seseorang, tetanggaku. Aku tidak ingat siapa. Seakan dia tidak memperbolehkanku untuk melihat keluar. Tapi di sela-sela badannya, aku melihat ibuku yang pingsan dan sepertinya sedang dipapa. Ada apa ini? Batinku seperti itu. Dan ternyata di sana, ayahku ditemukan sudah tidak bernyawa. Belakangan polisi mengatakan ia bunuh diri, tapi rasanya tidak mungkin. Kami sangat mengenal ayah. Dia begitu fanatik dengan agamanya, jadi tidak mungkin ayah memilih jalur tersebut. Kalau orang bilang ayah itu putus asa karena meninggalnya si bungsu, itu tidak mungkin juga. Karena belakangan ini, ayah tidak terlihat seperti itu. Bahkan malam terakhir, aku lihat ayah itu begitu optimis dengan usahanya. Bahkan ibu juga bilang, semalam tidak ada masalah apa-apa, malah ayah itu sangat baik. Menjelang tidur, ayah juga sempat menasihati ibu supaya bersabar dan berdoa. Jadi rasanya tidak mungkin kalau ayah memilih jalan tersebut. Jadi saat itu aku berpikir, ya sudahlah, mungkin sudah takdirnya. Aku juga tidak mau ambil pusing. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, aku bermimpi bertemu ayah dan si bungsu. Di mimpi tersebut, ayah dan si bungsu mendekatiku dan berteriak di telinga kanan dan kiri. Tolong, sekarang pergi dari rumahku. Suaranya keras, memekakan telinga, dan seketika aku terbangun dengan dengung nyeri di telinga. Bahkan suara itu terasa sangatlah nyata. Tolong pergi dari ini. Tolong pergi dari sini. Ini adalah rumahku. Kata-kata itu terus terngiang-ngiang. Di dalam mimpiku, ayah dan adikku yang bungsu itu fasih dalam bahasa Jawa. Padahal nyatanya, dulu ayah itu tidak fasih dalam bahasa Jawa. Dia sering bertanya dengan kata-kata Jawa yang dia tidak mengerti, apalagi adik bungsuku. Di situ aku langsung menangis dan melompat ke ranjang kakak di sebelah sambil menggenggamnya dan berdoa di situ. Aku benar-benar ketakutan. Hingga akhirnya malam itu aku benar-benar tidak bisa tidur sampai matahari terbit. Keesok harinya pun aku tidak mampu bercerita kepada ibu. Selain hanya mimpi, aku takut kalau menambah kesedihan di keluarga kami. Hari itu aku berangkat ke sekolah seperti biasa. Di kelas juga aku benar-benar tidak fokus, seperti ada yang mengganjal di hatiku. Tapi aku tidak tahu apa itu. Perasaan tidak enak. Dan benar saja, habis istirahat kedua, aku dijemput oleh kakakku dan disuruh pulang. Katanya ibu sakit. Aku sempat tanya, ibu kenapa kak? Udah kita pulang aja dulu.
Tadi ibu nyariin kamu terus soalnya, kata kakakku sambil menyeret tanganku tergesa-gesa. Sampai di rumah, ibu sudah terbaring di ranjang. Nah, di sana ada pamantri desa. Jadi hari itu, katanya ibuku jatuh di kamar mandi. Menurut pamantri, sarafnya mati sebelah. Dari mata kanan sampai kaki kanan itu sulit digerakkan. Ya kata pamantri sih, itu terkena stroke. Selang 2 minggu setelah kejadian itu, semua sarafnya mati total. Ibu sempat dibawa ke rumah sakit selama 2 bulan. Dan di sana ibu sudah mulai bisa ngomong, tapi pelo lah. Tapi di situ ibu selalu ingin pulang. Aku sih sebenarnya ingin ibu dirawat di rumah sakit dulu sampai sembuh. Tapi beliau selalu minta pulang. Padahal belum bisa jalan dan harus pakai kursi roda. Akhirnya ibu dibawa pulang ke rumah di Temanggung. Di rumah ibu dirawat seadanya, paling didatangi mantri 2 minggu sekali. Maklum semenjak ditinggal ayah, perekonomian kami memburuk. Kakak pertama cuti kuliah, sampai akhirnya nggak ingin nerusin lagi. Kakak yang kedua yang baru lulus SMA saja menganggur. Sementara aku masih SMP, kita cuma ngandelin uang dari kiriman saudara di Bandung. Pokoknya berat banget buat pikiran saat itu, dalam usiaku yang memang masih sangat muda. Setiap hari, aku dan kakak-kakakku bergantian merawat ibu, dari memandikan, makan, sampai bersih-bersih rumah. Kita juga bergantian jagain ibu kalau malam. Rutinitas itu berjalan kira-kira 2 bulan kalau tidak salah. Sampai di suatu malam, pas giliranku jaga di kamar ibu. Jadi posisinya, ibu tidur di ranjang dan aku di lantai beralaskan kasur. Nah di situ, aku terbangun dan mendapat ibu tidak ada di ranjang. Padahal kan ibu tidak bisa jalan. Aku keluar, aku panggil-panggil. Bu, ibu, ibu. Suasana gelap. Aku takut sekali. Di situ aku hanya berdoa, semoga tidak terjadi apa-apa. Aku bangunin kakak. Nah di situ aku bilang kepada kakak, mas, ibu gak ada di kamar. Kakakku langsung bangun kan. Kamu gak bohong? Enggak. Kakakku langsung keluar. Kita cari keluar, keliling ruangan bersama kakak pertamaku. Tidak butuh waktu lama untuk mencari ibu. Kita melihat ibu duduk di ruangan tamu menghadap keluar dengan posisi jendela terbuka. Memang di sini adalah tempat favorit beliau waktu beliau masih sehat. Tapi anehnya kok ibu bisa berjalan dan buka jendela? Kalau tidak salah saat itu aku masih bisa melihat jam. Jam menunjukkan antara pukul 1 sampai pukul 2. Bu, kakakku memanggil sembari menyalakan lampu. Tapi tidak ada jawaban. Kita mendekatinya. Nah di situ kita melihat mata ibu terpejam. Aku memegang bahunya dan merapatkan tanganku. Nah di situ rasanya dingin sekali. Aku terkejut. Aku langsung melepaskan peganganku. Nah tiba-tiba kakakku langsung memeriksa nadinya. Dia langsung menatapku. Kakakku lalu menundukkan kepalanya. Di situ aku langsung tahu apa yang terjadi. Aku langsung jatuh dan bersimpuh menangis sejadi-jadinya. Cobaan apa lagi ini? Kakakku yang kedua bangun. Kita menangis bersama-sama. Waktu itu yang ada di pikiran cuma satu. Kenapa ini bisa terjadi? Sepertinya aku lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Setelah kejadian itu, kami ditolong oleh gereja. Kami dikasih tempat tinggal ya walaupun sederhana. Tapi kami merasa lebih nyaman dan aman. Tapi kakak pertamaku sempat depresi dan sampai masuk rumah sakit jiwa. Tapi sembuh dan sebelum dia meninggal di tahun 2006. Nah beliau sempat cerita banyak sekali tentang apa yang terjadi. Katanya 5 hari setelah ibuku meninggal, ada warga yang merasa janggal kenapa setiap orang yang tinggal di rumah itu selalu meninggal dengan cara yang sama, yaitu tidur berjalan. Karena penghuni sebelumnya juga begitu, bahkan lebih ekstrim. Ada yang tidur berjalan sampai jalan raya, membacok dirinya dan berujung pada kematian. Dan itu yang mendorong kakakku kenapa waktu tersebut menyuruh kita semua pindah ke gereja. Bahkan Romo juga menyarankan supaya kita semua tinggal di gereja. Kakakku saat itu memilih untuk menjual rumah tersebut. Bukan tidak mau kita meninggalnya lagi, tapi kita sangat trauma juga dengan kejadian tersebut. 3 keluarga kita meninggal di sana. Setelah 2006 kakak pertamaku meninggal, aku sempat untuk mencari informasi tentang rumah tersebut. Tapi ternyata sangat sulit. Karena ternyata rumah tersebut sekarang sudah dibongkar dan dijadikan sebuah pabrik.
Aku sempat mencari informasi di desa sekitar juga. Ternyata sudah sulit. Hingga akhirnya nyampe sekarang pun aku tidak menemukan informasi apa-apa. Yang aku tahu, rumah tersebut ternyata benar-benar mengerikan. Di dalam rumah itu, ibu, ayah, dan adik bungsuku telah meninggal dunia. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.